Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Takia 1911010105 yang akan mempresentasikan tentang statistik. Pengertian statistik. Fungsi secara etimologis kata statistik berasal dari satuan bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata stat, bahasa Inggris, atau kata stat, bahasa Belanda. Kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data baik yang berwujud angka maupun yang tidak berwujud angka, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Menurut Budiono, fungsi statistik diantaranya yaitu statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu, statistik dapat menyederhanakan data, statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan, statistik dapat memperluas pengalaman, statistik dapat mengukur besaran dari suatu gejala, statistik dapat menentukan hubungan sebab akibat. Penggolongan statistik itu ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang A, yang dikenal pula dengan istilah statistik deduktif, adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun atau mengatur, mengelola, menyajikan, dan menganalisis data angka yang memberikan gambaran yang teratur dan singkat dan jelas. Kalau yang statistik inferensial, statistik yang menyediakan aturan atau cara menarik kesimpulan yang bersifat umum. Peranan dan fungsi statistik dalam riset 3 ciri khusus. Yang pertama, statistik selalu bekerja dengan angka atau bilangan. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Yang ketiga, statistik bersifat universal, mengandung pengertian bahwa ruang lingkup adalah ruang gerak dan bidang garapan statistik yang berlaku untuk semua bidang kajian. Permasalahan statistik menurut Hunanto Sigit B.St. yaitu permasalahan tentang rata-rata. Yang kedua, permasalahan tentang pemencaran atau penyebaran. Yang ketiga, permasalahan tentang saling hubungan korelasi, menggambarkan atau menerangkan data. Lalu selanjutnya membandingkan data pada dua kelompok. Yang selanjutnya meramalkan pengaruh yang satu terhadap data yang lain. Lalu selanjutnya merupakan alat penghubung antar pihak berupa laporan data statistik atau analisis statistis sehingga pihak manapun dapat memanfaatkan dalam membuat suatu keputusan atau komunikasi. Lalu materi selanjutnya populasi dan sampel. Pengertian populasi yaitu objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diberikan kesimpulan. Jadi populasi itu bukan hanya orang, tapi juga objek dan benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik sifat. Lalu sampel itu jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan demikian, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Hal ini tentang teknik menghitung besar angka sampel, yaitu ada teknik sampling, adalah teknik pengambilan sampel untuk digunakan dalam penelitian. Jadi, teknik sampling itu ada dua. Yang pertama, probability sampling, yaitu ada sampel random, proportionate spread, disproportionate random sampling area, non-probability sampling, ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, propose sampling, sampling jenuh, dan yang terakhir ada snowball sampling. Nah, probability sampling itu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, simple random sampling ada
proportionate starfield sampling, cluster sampling, lalu yang non-probability sampling itu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lalu variabel penelitian dan data statistik. Pengertian variabel adalah segala sesuatu menjadi fokus yang dikaji ditelaah dalam penelitian yang menjadi objek penelitian suatu bervariasi padanya diletakkan simbol X atau Y. Nah, variabel berasal dari bahasa Inggris dengan arti ubahan faktor tetap atau gejala yang dapat diubah-ubah. Contohnya itu keterlantaran pada usia dini menyebabkan kekurangan yang daya belajar. Contoh judul di atas itu mempunyai pernyataan yang dimiliki dua konsep, yaitu keterlantaran pada usia dini dan kekurangan daya belajar. Lalu jenis-jenis atau macam-macam variabel meliputi variabel independen, ada variabel dependen, ada variabel moderator, ada variabel interference, ada variabel kontrol. Nah, variabel independen itu variabel bebas, variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen atau terikat. Kalau variabel dependen itu variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau jadi akibat dari variabel bebas. Nah, variabel moderator itu variabel yang mempengaruhi hubungan variabel independen dan variabel dependen. Lalu C. Skala pengukuran. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, sedangkan dalam penelitian kualitatif naturalistik peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen, karena dalam penelitian kualitatif penelitian merupakan ski. Lalu pengertian grafik. Grafik tidak lain adalah alat penyajian data statistik yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan garis, gambar maupun lambang. Jadi penyajian data angka melalui grafik, angka itu dalam bentuk lukisan gambar. Nah, bagian-bagian utama grafik itu ada sebuah grafik yang pada umumnya terdiri dari 13 bagian, yaitu nomor grafik, judul grafik, subjudul grafik, unit skala grafik, angka, tanda skala grafik, koordinat, vertikal koordinat, abskik, garis, titik nol, publikasi grafik, dan kunci grafik. Terakhir sumber grafik atau sumber data. Itu 13 bagian utama grafik. Lalu cara melukiskan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon. Sebelum dikemukakan tentang cara melukiskan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon, terlebih dahulu pahami bahwa grafik poligon dapat dibedakan menjadi dua macam: grafik poligon data tunggal dan grafik poligon. Nah, poligon dan data tunggal itu misal data yang berupa nilai hasil ulangan harian dalam bidang studi matematika yang diikuti 40 orang murid madrasah. Nah, tabel 2.10 di muka tadi kita sajikan kembali dalam bentuk grafik poligon. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama tuh membuat sumbu horizontal, membuat sumbu vertikal, ketiga menetapkan titik nol, keempat menempatkan nilai ulangan,
Dan yang kelima, menempatkan frekuensi pada ordinal Y. Yang keenam, melukiskan grafik poligon. Lebih lengkapnya, kalian bisa mempraktekkan langsung menggambar dengan cara-cara langkah-langkah yang tadi disebutkan. Pengukuran nilai sentral. Pengertian nilai sentral itu angka yang menjadi pusat distribusi. Distribusi artinya dalam statistik untuk menunjukkan seolah-olah penyebaran nilai dengan jumlah mendapat nilai, yaitu 7, 6, 6, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 6, 7, 7, 7, 5, 6, 6, 7. Dan masih banyak lagi contohnya. Bisa dilihat di sini. Nah, macam-macam ukuran nilai sentral meliputi mean, median, dan metode. Nah, mean itu angka rata-rata atau jumlah nilai-nilai yang dibagi dengan jumlah individu. Median itu suatu nilai yang membatasi 50%. Kalau mode itu dalam distribusi tunggal, contohnya 5, 7, 7, 9, seperti itu. Nah, lalu data. Pengertian data itu data berbentuk jamak, sedangkan dalam berbentuk tunggal itu jadi data sama dengan datum. Data merupakan bahan mentah dan harus diolah dengan berbagai analisis, dapat melahirkan informasi sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Nah, jenis data dibagi menjadi dikotomi dan kontinum. Data kantomi itu meliputi data diskrit, data kategorik, data nominal. Data kontinum itu meliputi data ordinal, data interval, dan rasio. Seperti itu. Lalu tingkat data. Tingkat data itu diurutkan dari tingkat yang tertinggi ke tingkat yang rendah, yaitu rasio, interval, ordinal, dan nominal. Sumber data dan teknik pengumpulan data itu ada data yang diambil. Data-data yang diambil dikumpulkan itu pihak kedua, tangan kedua, atau sumber sekunder. Nah, teknik-teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan W, P, atau O, A, dan D. Seperti itu. Lalu data dan variabel. Pengertian data itu kumpulan fakta atau angka, segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Tidak semua angka dapat disebut data statistik. Angka dapat disebut data statistik apabila data menunjukkan suatu ciri dari suatu penelitian yang bersifat agregatif serta mencerminkan suatu kegiatan lapangan tertentu. Nah, pengumpulan data meliputi jenis cara pengumpulan data. Banyak data yang diambil. Yang dikembangkan pada bagian A adalah pengamatan penelusuran literatur. Lalu syarat data yang diambil adalah data harus objektif, data harus up to date, data harus relevan, data harus representatif. Pengolahan data itu ada dua, rumus rata-rata dan rumus prestasi. Penyajian data ada fungsinya, yaitu menunjukkan data. Nah, penggolongan data statistik dapat ditinjau dari variabel yang teliti. Segi sifat angkanya, data statistik dapat dibedakan menjadi dua golongan, data kontinu dan diskrit. Data kontinu itu angka-angkanya merupakan deretan. Kalau diskrit itu statistiknya tidak mungkin berbentuk pecahan. Nah, cara menyusun angkanya itu statistik itu data nominal, ordinal, dan interval itu yang pertama data nominal. Menyusunnya angkanya berdasarkan penggolongan atau klasifikasi tertentu. Kalau ordinal, data statistiknya menyusun angkanya berdasarkan urutan kedudukan. Kalau interval itu jarak dengan jarak. Nah, bentuk angka dan statistik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok atau data tergolong.
Data statistik dapat dibedakan menjadi dua macam, data primer dan sekunder. Kalau primer itu diperoleh atau bersumber dari tangan pertama, kalau sekunder itu diperoleh dari tangan kedua, second hand data. Pengertian variabel, karakteristik yang dapat diamati dari suatu objek dan mampu memberikan bermacam-macam nilai dan beberapa kategori. Variabel adalah data mentah untuk statistik, misal umur, nilai, skor, kemajuan belajar, jenis kelamin, kecepatan, kekuatan. Nah, variabel dapat dibagi menjadi variabel dependen dan variabel bebas. Apabila ada hubungan antara variabel, misalnya antara variabel y dan variabel x, jika variabel y disebabkan oleh variabel x, maka variabel y adalah variabel dependen. Pengajuan hipotesis, yaitu hipotesis itu hypo dan tesis. Hypo sementara, tesis pernyataan atau teori. Dengan demikian, hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masih lemah tentang kebenarannya, maka dibuktikan menjadi benar seperti contoh di bawah. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Misal 1 tambah 1 dalam kurung 1 tambah 1 sama dengan 2 dalam kurung sama dengan 2 dalam kurung. Seperti itu. Ada dua pilihan dalam hipotesis, yaitu H alternatif, H 0. Contoh 1, H terdapat hubungan fungsional, H tidak. Bentuk hipotesis statistiknya adalah H. Prosedur kerja A lebih baik daripada prosedur kerja B. H. Prosedur kerja A tidak lebih baik daripada prosedur kerja B. Maka bentuk hipotesis statistik seperti ini. Lalu dua macam kesalahan. Pengajuan hipotesis akan terjadi dua macam kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1 menolak hipotesis yang seharusnya tidak ditolak. Kedua, tidak menolak hipotesis yang seharusnya ditolak. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.